Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 2 Oktober 2020 kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Judulnya adalah klasik tapi mendasar. Bagian yang keempat yaitu penolakan klasik. Klasik tapi mendasar. Bagian yang keempat yaitu penolakan klasik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih dalam pelajaran berseri mengenai klasik tapi mendasar. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai penolakan klasik. Yang akan kita bicarakan ini berkaitan dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, paling tidak ada dua hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-14 ini. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh Gideon untuk pergi. Kata pergi di sini dipakai kata Ibrani lek. Itu sebuah kata yang bentuknya imperatif. Dari kata dasar halak yang berarti berjalan. Jadi ini sebuah perintah. Idenya adalah ada sebuah gerakan. Ada sebuah gerakan. Tidak hanya diam dan bermimpi mengharapkan pembebasan oleh Tuhan. Jadi ada bergerak, tidak hanya diam dan bermimpi, supaya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman musuhnya. Yang kedua, Tuhan mempertegas akan hak prerogatifnya untuk menyuruh Gideon. Di sana disebutkan, bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku mengutus engkau? Yang namanya mengutus tentu disertai dengan sebuah tugas. Kalau Bapak Ibu menjadi utusan gereja untuk sidang sinode, pasti ada tugas yang dipercayakan oleh gereja Bapak Ibu untuk dilaksanakan di sidang tersebut. Demikian Gideon ketika diutus oleh Tuhan, tentu ada sebuah tugas khusus baginya. Menariknya di sini Tuhan menyatakan seperti ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Sekali lagi, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dengan kekuatan Gideon, dia pergi. Ini artinya apa? Artinya Tuhan menghargai apa yang dimiliki oleh Gideon. Secara manusia, seberapa kekuatan Gideon untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan penjajah. Tetapi Tuhan menghargai, dan indikasinya pasti Tuhan akan melengkapi dan memberikan kemenangan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan dengan kekuatanmu ini. Tapi menariknya ayat yang ke-15, Gideon menolak. Saya bacakan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon menolak. Kita lihat, perhatikan dengan baik alasannya. Dengan apakah? Ini pertanyaan Gideon ya. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Tadi kan Tuhan sudah berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini. Tapi Gideon menjawabnya, Tuhanku, dengan apakah? Ya kalau Tuhan menjawab lagi, ya dengan kekuatanmu ini. Kalau Tuhan menjawab lagi. Ini jelas sekali penolakan yang klasik, penolakan yang sebetulnya tidak mendasar di sini. Karena Gideon sudah tahu perkataan Tuhan itu. Dengan kekuatanmu itu. Kemudian Gideon mempertegas dengan pernyataan ini. Kaumnya adalah yang paling kecil. Kaumnya adalah yang paling kecil. Kata kecil di dalam bahasa Ibrani adalah dal. Itu bisa berarti sedikit, bisa berarti tidak berdaya. Menariknya, Gideon menambahi lagi. Dia menyatakan yang paling muda dari kaum keluarganya. Ini indikasinya adalah dia mengatakan, saya tidak berpengalaman, tidak punya pengalaman. Aku yang paling muda, jadi tidak punya pengalaman. Inilah penolakan klasik. Inilah penolakan klasik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kitab Keluaran kita bisa membaca tentang Musa yang melakukan hal yang sama seperti Gideon lakukan, yaitu menolak panggilan Tuhan. Dengan alasan yang dia buat. Dia menolak panggilan Tuhan. Gideon juga seperti ini. Awalnya ini. Menolak panggilan Tuhan. Padahal Tuhan tegas sekali mengatakan, dengan kekuatanmu ini. Dan katakan, bukankah aku mengutus engkau? Ini jelas sekali. Tapi Gideon menolaknya. Di kitab Yeremia kita juga tahu Yeremia menolak. Jadi sebenarnya penolakan ini di dalam pandangan kita ini merupakan alasan klasik, penolakan klasik. Gideon melakukan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah kita sering melakukan hal itu? Atau pernah melakukan hal itu? Kita menolak panggilan pelayanan atau pekerjaan Tuhan untuk menjadi saksi. Kita menolak dengan sopan dan halus. Kita katakan, yang lain sajalah yang lebih mampu. Yang lain sajalah yang lebih bisa. Suatu kali ada seorang pemuda ketika pemilihan pengurus, khususnya ketua sekolah minggu, dia ditunjuk oleh teman-temannya. Dan dia mengatakan, saya mundur dulu saja dah. Saya mundur dulu saja, yang lain saja dulu. Tapi di situ ada kakaknya. Kakaknya mengatakan dengan tegas, kapan kamu maju? Kok sekarang mau mundur? Gitu ya. Ini hanya penolakan halus dan sopan. Mungkin kita juga berkata, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak mampu untuk ini dan itu. Itu penolakan halus dan sopan. Atau kita berkata, wah pekerjaanku banyak nih menumpuk. Tidak bisa saya terlibat di pelayanan ini. Itu penolakan halus dan sopan. Itulah penolakan klasik. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari ada pernyataan seperti itu, sekarang saat ini buang. Karena yang memanggil, yang mengutus Anda dan saya adalah Tuhan. Yang mengatakan kepada kita, dengan kekuatanmu itu. Dengan kekuatanmu itu. Itu kata Tuhan bagi kita. Jadi kita buang alasan-alasan itu. Mari kita sediakan diri
untuk menerima panggilan pelayanan Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan untuk menjadi saksinya. Jangan menolak. Karena kita dipilih secara khusus. Tuhan mengatakan, bukankah aku mengutus engkau? Mari Bapak Ibu, sediakan hati, sediakan diri untuk menerima dan menjalankan panggilan, pelayanan, dan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur ada perintah yang diberikan kepada kami untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan untuk menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya menolong kami, bukan hanya merenungkan firman Tuhan ini, tapi melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.